السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati serta sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram Mudirul Ma'had Kiai Haji Amrullah Al-Manduri beserta keluarga. Semoga beliau semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendirikan pondok pesantren yang kita cintai ini. Yang kami hormati serta sama-sama kita muliakan segenap dewan guru serta staf pengajar Pondok Pesantren Darul Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustad Ibnu Hajar, Al-Ustad Ahmad Aulia, Al-Ustad Farhan, yang mudah-mudahan beliau semua selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Al-Ustad Sofyan SPDI selaku Kepala Sekolah MI Darul Ikhwan Kelapa Dua Wetan. Yang kami muliakan Al-Ustad Hanbali selaku Pimpinan Majlis Babul Khairat, Pimpinan Majlis Babul Khair, ya, Pimpinan Majlis Babul Mukhtar. Yang kami muliakan para alimil ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan yang kami hormati serta kami banggakan segenap alumni serta tamu undangan hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat hidayah dan inayahnya, pada pagi hari ini tanggal 4 Maret tahun 2023 bertepatan pada 12 Sya'ban tahun 1044 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, yang dicucuri rahmat ini, dalam rangka memperingati acara milad Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang ke-12 dan memperingati haulnya Kiai Haji Hasbullah yang ke-11, serta memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk memperlancar acara, alangkah baiknya marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyatul qabul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Saya selaku pembawa acara mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Darul Ikhlas dalam acara memperingati milad Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang ke-12. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan tahlil. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, nasyid. Yang keempat, penampilan para santri. Yang kelima, penyerahan dan pembagian syahadah. Yang keenam, diiringi dengan nasyid. Yang ketujuh, sambutan-sambutan. Yang kedelapan, tausiah agama. Yang kesembilan, penutup beserta doa. 11-10 ramah tamah. Adapun selanjutnya, marilah kita panggilkan kepada santri-santri yang menghafalkan kitab, kepada santri-santri yang menghafalkan kitab dari kelas 1, dari kelas 1 sampai kelas 3. Mulai dari kelas 1 kami persilahkan waktu dan tempat. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلا بوجوب المعرفة من وجب لله اشتراسفا والله رجل قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قادر مريد عليم بكل شيء سميع بصير ومتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم قلم استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل قول كفله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحكيم من أرادي بغير نفس كخفيف المرض إثباتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب وفصل 50 بحكم الواجب تفسير 25 الذي كل مكلف فحقيقتني هم آدم بابن نوح صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه فاطم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفسير عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل وإسرائيل ممكن نكير ورقيب وكذا أتيد مالك وارث ومرتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا الصحف الخليل والكليم فيها كلام الختم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي من آخر المجال وكل ما كان به من الأداب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. Terima kasih kami ucapkan kepada kelas 1 yang telah membawakan nadoman
Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani. Selanjutnya penampilan dari kelas 2, hafalan kitab tajwid, yakni kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kepada perwakilan dari kelas 2 kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qul rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanu huwal jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha nazmul muridi fil luni wa tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني فالأول مثال قبل أعرفي الحق 6 رتبت ستعرفي همز فاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يعملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضمى فيه بجنة بيان معلمة إلا إذا كان بكلمة فلا تدرك دنيا ثم سن ونتلا وثاني إدغام بغير جنة في اللام ثم كررن والثالث الإكلاب عند الباء لمن بجنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها 6 سنة قد جاد شخص قد سما دم طيبة فيك قعد ظالما وقلنا بمن ثم نونا شديدا وسمي كل حرف قلنا بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة للهجاء أحكامها 3 لمن لبى إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه شفيا للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يفتى والثالث الإظهار في البقية من أعرف وسميها شفوية وحدا لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فارفي على ذلك قبل الحرف أولهما إظهارها فتعرفي قبل 10 ختمه بنبدها جركا وخاف معه ثانيهما إدغامها في 10 أيضا ورمزها فعيد ثم سرعة تفوز بثانيها رأس أزنيز شريفا الكرم ولما الأولى سميها قمرية ولما الأخرى سميها شمسية وأذير كلام فعل مطلقا في نوع نعم وقلنا والتقى في صفة والمخارج اتفق أفن فمثلان فيهما أحق وإن يكن مخرجا تقربا وفي صفة اختلفا يلقبا متقربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إمساكا أول كل فالصغير سميا أو ذلك الحرفان في كل فكل كل كبير وافهمانه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أيها في غير همز وسكون يا بعد مد فالطبيعي أن يقول والآخر فرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه 3 فعيها في الأرض وإن وهي في نهيها والكسر قبل الياء وقبل واو
توحيدا شات وفاة قبل ألف ملتزم والليل من هيا وواو سكينة إن فتح قبل كل معلنا للمدي أحكام ثلاثة ندم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إلا همز بعد من في كلمة وذا بمتصل يعد ويعيد مد وقصر منفصل ولو بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن أراد السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على مد وذا بعدك أمل وإيمانا فذا ولزم إذ السكون أصلا واستوى وقفا بعد مد طولا أقسم لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي مع كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع وحرف مد فهو كلمي مقام أو في ثلاثي الحروف وجدا فمد واسمه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أقيما مخفف كل إذا لم يقم ولازم الحرفي أول صور وجوده وفي زمان حصر يجمع حروف كما سنقص وعين ذو وجهين والطول أخص ومسي والحرف ثلاثي الألف ومده مد طبيعي ألف وذاك أيضا في فواكه صور بلفظ طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربعة سلو صحيحا من قطع قد اشتهر وتمت النجم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبيض ند بدا لذلها تريها بشرى لمن يفقدها ثم الصلاة والسلام عبدا على ختام الأنبياء إلى مدى والآل وصحبه وكل تبعي وكل قارئ وكل سامع والآل وصحبه وكل تبعي وكل قارئ وكل سامع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari kelas 2 yang telah membacakan Nadhaman Tuhfatul Atfal karangan Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri. Selanjutnya penampilan dari kelas 3 yang akan membawakan Nadhaman Al-Imriti karangan Asy-Syaikh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Kepada perwakilan kelas 3 kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khayra khalqihi wa lituqa hatta qulubuhum li nahwihi fa min adimi sya'nihi lam tawihi fa usibat ma'na dhamiri sya'ni fa uribat fil hani bil alhani summa salatu ma salamin lariki ala nabi afsahil khalaiqi Muhammad wal ali wal ashabi man atqana qur'ana bil irabi wa qad falamannahu lamaktasar yulul wara ala al kalami mutasar ma kana maktuban asyadda talabi bina warahidul lisani arabi kaya famu ma'ani al qur'ani وسنة دقيقة المعاني وأنه أولى أولا أن يلما إذ كلام دونه لا يفهم وكان خير كتبه الصغيرة ورست لطيفة شهيرة في عرضها وعجبها ورومي ألفها قبل بن أجرومي وانتفها تجيلة بعلمها مهما تره من لطيف هزمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بأسف في تقريبه لمقتدي وقد هدفت منهما عنه غنى وزدته فوائدا بها غنى متمما لغالب الأبواب وجامس شرح للكتاب سئلت فيه من صديق يفهم قول الاعتقاد وسجن إذ
صفة حسب اعتقاده رفيع وكل ما لم يعتقد لم ينتفي فنسأل المنان أن يجيرنا في نار مضاعفا أجرنا وأن يكون نافعا بعلمه من اقتنى بحفظه وفهمه كلامه لفظ مفيد مسند والكلمة لفظ المفيد مفرد الاسم وفي ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي كلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا حكم وقد إن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وعلف والفعل معروف بقد وسين وتهتان اسم مع التسكين وتفعت مطلقا كجدل والنون واليف فعلا وفعلي والحرف لم يسر له علامة للانتفى قبوله العلامة إعراب تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل كلم أقسمه أربعة فتعتبر رفع ونسب وكذا جزم وجر وكل غير جزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع وسائر أسماء حيث لا شبه قربها من الحروف مربى وغرض الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا للرفع منها ضمة وهو عليه كذا كان ثابت لا منحذف فالتقع في اسم مفرد كأحمد وجمع تسير كجاء العبد وجمع تانيث كمسلمات معرب كيادي والواو في جمع الذكور سالمي فسالهنهم أولو المكارم كما أتت بخمسة أسماء وهي التي تأتي على الولاء أبنى منهم وفو وتجرى كل مضاف مفردا مكبرا وفي المثنى زيدا الألف والنون في المضارع الذي عرف يفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلن ترهمين هادي واشتهرت بخمسة أفعال للناس خمس وهي فتحة ألف حسن وياء ثم دون تنهدي فاحسب بفاطمة بدم قد رفي إلى كهنة ففتحه منيع واجعل الناس بخمسة الأسماء فاحسب بكسر جمعة أنيس وريف والنصب في اسم الذي قد سني وجمع تسير مصاحبية والخمسة الأفعال حيث تنتسب فحذف نون رفع مطلقا يجب علامة الخفض التي بها انضربت كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بدم حيث ينصرف وفي بياء كل ما بها نصب والخمسة الأسماء بشرطها تصب وفي الصفات كل ما لا ينصرف بما بوصف فعل صار يتصف بأن يهد اسم علتين وعلة تغني عن اثنتين فألف التمييز أبلغها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتين وصف ما عن الظهر أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه ثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسمع الأجل كذاك تنس بما عدا الألف فأي الآيات بعد أسرف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 3 yang telah membawakan hafalan nazaman kitab Al-Imriti. Selanjutnya lantunan nasyid tim Hadrah Al-Aqsa yang diketuai oleh Ustaz Farhan bersama teman-teman santri. وبارك عليه وعلى آله صلى عليه يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان بهم الإحسان بحر جودك مليان
بالإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالإحسان عبد سوء خسيان في الذنوب وحنا خائف إن تقضيان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستهديك ربنا نسترضيك ولا نضل فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران تخيم رجي تحت بابك رجي لم يزل بالنبي قائلا يا حنان يا منان يا منان يا قريب الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا حيا الصهلة تتجزع وتبزر وسلم للمقادير كيف تحمد وتؤجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى والدبر ولا تصفاد قاد الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة
Jenjang acara berikutnya, penyerahan dan pembagian syahadah untuk santri-santri yang berprestasi yang akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Ibnu Hajar selaku ketua pengajar Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Alhamdulillah kepada para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus Ustaz Amrullah Al-Mundui. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau selalu, panjangkan umur beliau, berkahi pondok pesantrennya, santri-santrinya, keluarganya semuanya. Dan juga yang saya muliakan juga Ustaz Sofyan, Haji Sufyan SPDI selaku kepala madrasah, kepala yayasan Darul Ikhwan, kepala sekolah madrasah Ibtidaiyah Darul Ikhwan yang berlokasi di Kepala 2 Wetan. Lalu kemudian segenap para asatidah Darul Ikhlas, para asatid, Ustaz Aulia, ada Ustaz Farhan, yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Lalu kemudian juga ada Ustaz Ambali selaku pimpinan Majelis Taklim Babil Mukhtar Ganceng, Ustaz, lokasinya. Dan kemudian para alim ulama lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya, dan juga kepada para santri-santri Darul Ikhlas, para penghafal Al-Quran, dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam acara kami, acara kita bersama, yaitu milad Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang ke-12 serta haul Abah Haji Hasbullah, kemudian juga memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih banyak atas semua atas waktunya dan berkenan hadir. Semoga kita semua bisa hadir sampai acara selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, acara kita saat ini yang saya akan pandu yaitu pembagian syahadah. Alhamdulillah di pondok pesantren kita, di samping mereka itu menghafal Al-Quran, santri-santri juga menghafal kitab-kitab diniyah yang mereka sedang pelajari. Ya. Ya, insya Allah saya akan bacakan nama-nama santri yang berprestasi dalam bidang kitab ya. Yang pertama ini kitab hadis Mi'ah karya Ustaz Toha Mahsun. Berarti ini kitab berjumlah 100 hadis. Alhamdulillah santri kita yang telah berhasil menghafal. Yang pertama Muhammad Nabil Jambi. Ada orangnya? Muhammad Nabil Jambi dengan nilai 0,5.
Mumtaz 98. Yang kedua Rizky Ampana Mumtaz nilai 96. Yang ketiga Farhan Mumtaz dari mana? Farhan dari Pondok Ranggon dengan nilai 90. Yang dipanggil segera merapat. Untuk penyerahan mohon dipandu ini Ustaz Hambali. Tunggu pandu. Ya. Ya. Iya. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Ini mau jantung dulu, takutnya ntar maju lagi nih. Kitab Hidayatus Sibyan, ya. Yang pertama Angga Airlangga dari Cianjur. Ada orangnya? Yang kedua dengan predikat nilai Jayyid 80. Lalu Nabil dari Ampana, predikat Jayyid Jiddan 85 afwan. Kemudian Nabil dari Jambi. Tadi Nabil Ampana. Oh, nah sekarang Nabil dari Jambi, predikat nilai Jayyid Jiddan 85. Rizky dari Ampana lagi dengan nilai Jayyid Jiddan 80. Lalu kemudian Farhan dari Pondok Ranggon, predikat Jayyid 80. Ini untuk memandu acaranya enggak masih ganti ya, langsung. Yaitu Qawaidul Ihlal karangan Syekh Mundir Nazir. Yang pertama Ikhwan dari Aceh, predikat Mumtaz 100. Kemudian Nuaiman dari Ampana, Mumtaz 95. Lalu kemudian Afkar dari Ampana, Mumtaz 100. Raihan dari Sulawesi dari Ampana, nilai 90 Mumtaz. Lalu kemudian Raihan dari Tangerang, Mumtaz, predikat Mumtaz, nilai 96. Kemudian Syamsul dari Tangerang, Mumtaz 100 nilainya. Kemudian Fahim dari Condet, predikat Mumtaz nilai 98. Yang ke-8 ada Fawas dari Janggalan, muncul predikat Mumtaz nilai 99. Ada Kadapi selanjutnya yang terakhir dari Sukabumi, ya, yang dipanggil namanya untuk maju ke depan untuk memandu penyerahan. Mohon Ustaz Sufyan. Selanjutnya kitab Hadis Arba'in Nawawi yang berjumlah 42. Ini telah menghafal satu kali duduk. Ya, ini akhirnya santri kita
Muhammad Ikhwan dari Aceh. Muhammad Khairul Ikhwan dari Aceh. Masya Allah. Kalau tahu kitabnya Pak, hadisnya panjang-panjang. Enggak maju. Masya Allah. Satu doang. Satu orang gitu. Mutunun tajwid yakni Tuhfatul Atfal. Yang pertama Ikhwan Muhammad Khairul Ikhwan dari Aceh, predikat mumtaz. Lalu ada yang kedua Ahmad Nuaiman dari Ampana, predikat mumtaz juga. Rehan dari Ampana, mumtaz. Afkar, mumtaz. Mu'ad, mumtaz. Fahim, mumtaz semua nih. Fawaz dan Samsul Gaddafi. Yang disebutkan namanya langsung saja, mempersingkat waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Hajar yang telah memandu pembagian syahadah. Selanjutnya nasyid tim Hadrah Al-Aqsa. Kepada nasyid tim Hadrah Al-Aqsa kami persilahkan waktu dan tempat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hada matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hada matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hada matlabi, ya Nabi. Antal murtada yaum al-ziyah, ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtada yaum al-ziyah, ishfa' lana ya khairal اشفع لنا لنا يا حبيبنا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله dari Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Kami mohon waktunya kepada Al-Ustadz Aulia, kepada beliau falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada para hadirin, para hadirat, kepada para alim, para ustadz yang alhamdulillah telah menyempatkan waktunya, telah sedia untuk datang ke dalam acara kita pada pagi hari ini. Al-Ustadz Amrullah selaku Mudirul Ma'had, Al-Ustadz Sofyan, Al-Ustadz Imam, Al-Ustadz Hambali, dan seluruh asatidah yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama-namanya satu persatu karena saya tidak tahu. Namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Saya di sini selaku perwakilan dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para alim, para ustadz. Semoga asbab kedatangan beliau-beliau majelis kita ini menjadi majelis yang barokah. Pondok kita ini menjadi pondok yang lebih barokah. Kampungnya menjadi kampung yang barokah. Kotanya menjadi kota yang barokah. Negaranya pun menjadi negara yang barokah. Dikatakan musahabatul rijal zawil wafa na'imul jannah fi daril fana. Kalau kalian ingin merasakan kenikmatan surga yang Allah dahulukan ketika di dunia, maka berkumpullah dengan para alim, para ulama, para orang-orang soleh. Maka ketika kalian musahabah, mujalasah dengan mereka, memandang wajah mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, maka ketika itulah kenikmatan surga yang Allah dahulukan ketika di dunia dapat kalian rasakan. Kemudian kepada para umaro, para hujjaj, para tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah masjid, musolah yang ada di sekitar pondok, Masjid Al-Amin, jamaah masjid musolah Al-Mu'awanah, jamaah Masjid Nurul Hidayah Al-Mukhtar yang telah sedia untuk datang, kami juga mengucapkan terima kasih yang begitu tulus, yang begitu banyak. Semoga dengan asbab kedatangan panjenengan semua ke acara kita akan menjadi sebuah ikatan, akan menjadi sebuah hubungan yang baik antara pondok dan masyarakat sekitar, sehingga ketika para ansor dan muhajirin ini saling tolong menolong, saling ta'awun alal birri wa taqwa, atas kebaikan, maka ketika itu Allah akan bukakan pintu keberkahan yang ada di bumi dan yang ada di Allahumma. Kemudian kepada seluruh jamaah yang telah sedia hadir, para wali-wali santri, baik yang putra maupun yang putri, kami juga mengucapkan terima kasih karena telah sedia hadir. Semoga kehadiran hadirin sekalian menjadi asbab barokah juga, menjadi asbab hidayah untuk diri kita, untuk keluarga kita, umat kampung kita, kota kita, dan negara kita Indonesia yang tercinta. Insyaallah acara demi acara telah kita lalui. Saya di sini sekali lagi untuk semuanya saja mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak yang belum bisa kami tunaikan sebagai
yang dikunjungi, memuliakan yang mengunjungi. Sebagai penerima tamu mungkin masih banyak kurangnya di dalam pelayanan kami. Nah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin sedikit dari saya sambutan dari pihak Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Ada kurangnya, ada lebihnya, itu semua dari Allah. Terutama kalau ada kurangnya, kalau dinisbatkan kepada Allah itu nggak ada. Nah, itu kembali kepada saya, maka mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari wali santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas kepada Bapak Muaz. Kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Pak Kiai Ustadz Amrullah, Dewan Ustadz Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang saya cintai, kemudian para santri semuanya yang saya sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan siang hari ini kita masih dikasih nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka milad Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang keberapa ya? Yang ke-12. Doa dan harapan kita semoga kedepannya diberkahi Allah, tambah maju, tambah baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak enak banget saya duduk di sini ya. Ada bapak ibu, ada bapak kiai, saya nggak enak, saya duduk saja. Perkenalkan, saya orang tua santri dari Zakisa Hasani. Alhamdulillah anak saya yang ketiga ada di sini. Kemudian anak saya yang terakhir ada di SD ku juga. Saya itu bingung ketika dibilang mau ngomong apa ya dari pihak wali santri. Karena nggak ditanya, nggak apa gitu mau ngomong apa. Baik, yang pertama saya hanya mengucapkan terima kasih atas jeripayahnya mendidik anak-anak saya, wabil khusus ya. Kalau saya dibilang mewakili dari orang tua santri, ya udah sekalian atas nama orang tua santri, baik yang ada di SD ku maupun yang ada di Pesantren Darul Ikhlas, menghaturkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Hanya Allah yang membalaskan atas semua jerih payah pendidikan, pembentukan karakter yang diberikan khususnya kepada anak saya dan umumnya anak-anak wali santri yang kebetulan thalabul ilmi di pondok pesantren ini. Selain ucapan terima kasih, latar belakangnya apa ya? Latar belakang saya, anak saya masuk di pondok pesantren dan di SD ku Darul Ikhlas. Kayaknya kalau kita menelaah histori yang lalu, tujuan yang utama adalah bahagia. Saya kepengin saya bahagia, anak saya juga bahagia. Tapi kebahagiaan itu sumbernya yang benar, yaitu dari sumber yang membuat hati kita bahagia. Karena kalau kita salah jalur bisa berbahaya. Oleh karena itu saya merasa Pondok Pesantren Darul Ikhlas dan SD ku itu merupakan wadah yang pas untuk menggapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Di mana perjalanan panjang saya dari dulu tuh thalabul ilmi sampai waktu itu saya
mengambil tesis disalahkan oleh dosennya gara-gara saya tidak terjun langsung dan belum dibayar. Kebetulan tesis saya mengambil tasawuf. Di situ mengambil narasumbernya, referensinya adalah Ibnu Rus, kemudian Dunun Al-Misri, Rabi'atul Adawiyah. Di situ tujuan yang saya cari adalah satu saja, bahagia. Bahagia yang dari yang sebenarnya. Sebenarnya ketika mencari referensi dan kita ada kajian di situ, harapan ending yang utama adalah mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita itu penuh mencintai Allah sehingga tidak ada ruang lagi untuk mencintai yang lain. Oleh karena itu begitu di sidang, endingnya adalah ini karya kamu sudah sebegini rupanya. Referensinya dari banyak sekali orang-orang sufi karena memang itu tujuannya tasawuf. Dimana dulu maaf ketika saya belajar itu adalah Miraqul Ubudiyah, Syarhus Sudur, Nasiul Ibad. Itu yang dijejelin terus kepada kami ketika kami masa remaja. Oleh karena itu begitu gede hati kita condong ke sana. Lagi-lagi tesis kamu ditolak karena kamu belum dibayar untuk masuk di salah satu tarekoh yang ada di Indonesia. Seandainya masuk salah satu saja, atau Naksabandi atau At-Tijani dan sebagainya, kamu akan lolos. Dimana waktu itu saya notabene itu masih konyol banget ya, terlalu sibuk dengan materi duniawi. Bagaimana mungkin saya bisa langsung dibayar? Dan saya sendiri juga nggak ngerti ya, ada halakoh atau sebuah torekoh yang ada di Jakarta itu ada di mana. Jadi di mana-mana saya hanya mengumpulkan referensi, duduk tafakur terus di perpustakaan. Akhirnya endingnya ya ilmu diperoleh, tapi bahagia belum. Oleh karena itu saya niat anak saya nanti dari kecilnya mudah-mudahan dipenuhi dengan Al-Quran, sehingga roh Al-Qurannya akan tetap ada, sehingga tujuan utama bahagia dari yang betul-betul membuat hati bahagia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluknya, bukan dari ciptaannya. Apapun itu, kanan kirinya penuh, kantong tebal, itu bukan jaminan bahagia. Karena semata-mata yang membuat bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak kita belangsak, ketika anak kita sengsara dipandang sebelah mata, dinyinyirin orang, nggak apa-apa. Asal Allah memberikan hatinya bahagia, insya Allah dengan bahagia itu akan enjoy hidupnya. Jadi salah satu yang paling fokus anak-anak saya sekolah di sini, alhamdulillah menemukan sebuah pondok pesantren dan sekolah yang ruh Al-Qur'annya betul-betul ada, dan itu sanadnya juga jelas. Harapan saya nanti anak-anak saya akan mendapatkan bahagia yang hakiki dari Rabbul Izzati yang menciptakan hatinya bahagia, bukan dari makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya berpesan kepada anak-anak santri di sini, dalam menyikapi kehidupan hanya satu aja ya filosofinya. Ambillah sebuah toples. Setelah toples itu ada, jangan sekali-kali kau memasukkan pasir. Karena begitu kau memasukkan pasir ke dalam toples itu, tidak ada ruang lagi. Tapi yang harus kamu lakukan adalah ambil batu, masukkan ke dalam toples. Insya Allah batu itu nanti ketika masuk ke dalam toples, toples masih ada ruang. Setelah itu masukkanlah batu kerikil. Batu kerikil pun ketika dimasukin ke dalam toples itu masih ada ruang. Setelah itu baru kau masukkan pasir, terakhir kau masukkan madu. Filosofi ini yang selalu saya gembor-gemborkan agar anak-anak remaja ketika menyikapi hidup di dunia yang fana ini, yang penuh sekali dengan tipu daya, dia akan selalu cerdik. Jangan sekali-kali dalam hidup kamu itu hanya berkutat dalam hal yang remeh, yang kecil, yang dibaratkan dengan pasir. Ketika pasir dimasukin ke dalam hati kamu, akan terpenuhi dengan hal-hal yang remeh, sehingga tidak ada ruang lagi untuk memikirkan yang lain. Beda, masukkanlah batu. Ya, itu yang paling utama. Karena ketika memasukkan batu, masalah yang besar masih ada ruang.
masuklah kirikil, masih ada ruang lagi. Baru hal-hal yang remeh boleh dimasukkan. Yang terakhir masuklah karena madu, karena madu itu adalah ibaratnya hal-hal yang manis. Dalam kehidupan di dunia pun harus ada sesuatu yang sifatnya bahagia, yang bersifat manis. Itu aja pesan saya untuk anak-anak remaja dalam menyikapi hidup. Semoga para santri, para pak kiai, para guru yang mulia, Allah berikan kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya. Terima kasih atas didikannya kepada anak saya. Teriring doa, mudah-mudahan sehat walafiat, dibahagiakan hatinya yang sejati oleh Allah Rabbul Izzati. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenjang selanjutnya, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Agus Saifullah. Kepada Al-Ustadz Agus Saifullah, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenjang acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita ambil berkah ilmunya dalam ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habibana Abuya Hamid bin Abdullah Al-Kaf selaku pimpinan Pondok Pesantren Haramain Syarifain lokasi di Ganceng. Kepada Abuya kami persilahkan wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sha Allah la yatruku illallah. Bismillah ma sha Allah la yaslubu su'a illallah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما وأهله. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقال عليه الصلاة وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال بعض الصالحين رحمه الله رحمه الأبرار: أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى نعيم أبد من جوار الله تعالى.
وكل نفس من نفاسك جوهرتها في مثلها إذا فات فالعودة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. معاشر حبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر حاضرين وحضرات أمة حبيبنا جل الله تعالى، وبالخصوص بناء daripada pondok pesantren Darul Ikhlas Al-Mukarram Muhtaram Adda ilallah Ustaz Abdullah Al-Manduli, amin hayati, mudah-mudahan beliau diberi sehat wa afiat, taufik hidayah, banyak umur, bid'atillah yang berkah dari Allah Ta'ala yang bermanfaat, selamat dunia akhirat ma'al lutuf wal afiyah sa'ati wa amin ya rabbal. Demikian juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Adda ilallah Ustaz Ibn Hajar, Al-Mukarram Al-Muhtaram Adda ilallah Ustaz Ahmad Awliya, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Fathan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Sufyan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Iman, berasilah dari para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Ribuan kali maaf saya menyebutkan masa itu bersatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat ta'zim. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Saat yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita bersama sehat walafiat, taufik hidayah, banyak umur dan iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara sangat istimewa memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, suatu kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Memang perlu kita ketahui kemuliaan Nabi sehingga kita makin bertambah cinta dengan Nabi SAW. Man arafa rasul ahabbah wa man ahabbahu ata'ah wa man ata'ahu faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah arsalahu Allah jalla bi rahmatih. Siapa orang yang mengetahui kemuliaan Nabi pasti cinta dengan Habib Muhammad SAW. Kita tahu kemuliaan Nabi, baik Isra Mi'raj, baik Maulid Nabi, baik masalah nuzul Quran dan lain sebagainya yang terjadi pada hari Habib SAW, maka bertambah cinta dengan Nabi SAW. La yu'minu ahadun hatta akuna habba ilaihi min walidihi wali wan nasajmi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai mencintai aku melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada seluruh manusia, bahkan melebihi daripada ini. Harus didahului kecintaan kita kepada Habib Rasul. Kalau betul-betul kita mengenai kemuliaan Nabi, kita cinta dengan Rasul. Faman idda'a al-mahabbata min ghairi ghadir fal'awahu batilan min ad-dubbal. Orang yang cinta Nabi kemudian tidak mentaati perintah Nabi, berarti cinta yang palsu dari itu. Aha, ijazah palsu adalah kita. Ijazah palsu kira-kira. Ijazah palsu kira-kira. Katanya cinta pada Nabi tapi palsu. Mancing terus orang. Mancing kerja mancing orang kagak. Ngaji kagak. Maksiat kerjaan apa bikin peraturan masuk. Malas-malas ngaji. Na'udzubillah min. Penting kalau kita cinta Nabi, taat kepada Nabi, taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa orang yang mentaati Nabi kita Muhammad SAW berarti taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dengan Allah, saya akan merasakan jannah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita betul-betul mencintai Nabi SAW, mentaati Nabi Muhammad SAW, dapat syafaat Habibina Muhammad SAW, bisa berziarah ke makam Habibina Muhammad SAW, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, bisa berjumpa secara Allah dengan Nabi SAW, yaumul qiyamah sampai masuk ke dalam jannah dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal. Ini meringati kejadian Isra Mi'raj. Tidak pernah terjadi kepada masa sebelumnya dan tidak akan terjadi kepada masa sesudahnya, khususnya Allah kepada baginda Habib Muhammad SAW. Isra makin itu berat. Tapi kalau lihat tanpa menggunakan berat, namanya ada Isra, ada Mi'raj. Orang berani ingkar tentang Isra, hukumnya murtad. Na'udzubillah itu. Karena nas'alullah kain subhanalladzi asra bi'abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Yang mengisrakan Nabi SAW siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita percaya betul-betul tentang kejadian Isra Mi'raj.
yang perintahnya ibadah mengatai ibadah sholat. Allah tunjukkan keadaan jannah begini, keadaan nar begini, keadaan dunia begini ketika Nabi SAW menjalankan Isra. Ditunjuk kalau walaupun ke waktu yang sebentar, lailan, hanya sebagian malam saja. Tapi Masya Allah, luar biasa yang diberilah hal tidak berhasil. Di antaranya, lihat, ketika Nabi SAW menjalankan Isra Mi'raj, ada Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika Isra Mi'raj Allah tunjukkan apinya. Nabi setelah menjalani Isra Mi'raj sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nabi katakan kebanyakan penduduk ahli jannah al-fuqara, penduduk ahli neraka al-fuqara, orang-orang fakir, kebanyakan penduduk ahli neraka. Sahabat-sahabat bertanya, "Minal ya Rasulullah?" Lihat ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, "Bal minal alam." Bukan karena ini harta, tapi karena ilmu. Bukan karena harta. Mungkin orang terlebih tidak punya harta, tapi ilmu yang paling berbahaya, bahaya luar biasa. Malas-malasan ngaji, nggak ngerti cara ibadah, apalagi sholat, jangan ngerti cara sholat. Sampai muncul manusia sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Kira-kira dia muncul ini. Sholat jenazah pakai ruku nggak? Di mana-mana gak ada pakai ruku, apalagi sujud. Muncul manusia dulu pakai ruku, sujud. Put, tol, fal jahlu wal syurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Katalah Abi Al-Hajar radhiyallahu anhu, al-jahl kebodohan tersebut, rasul syurur, angkal dari segala kejelekan, bahaya, malapetaka, bencana di dunia wal akhirah, dunia maupun akhirat. Nah, kalau mau ibadah harus mengerti cara ibadah. Nggak boleh kita ibadah hanya kira-kira ibadah. Ngerti cara ibadah, mau sholat, mau puasa, mau haji dan lain sebagainya, ngerti cara ibadah. Kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu arjatullahi. Orang yang beribadah tanpa mengerti ilmunya, cara ibadah tersebut tidak diterima ibadahnya. Jadi kalau mau kita ibadah, mau sholat misalkan, saudara berhubungan dengan sholat. Demikian juga perwasa, masalah lain, puasa sebenarnya Ramadan. Begitu juga mengeluarkan zakat. Begitu juga masalah-masalah harus mengerti cara ibadah tersebut. Nggak boleh pakai kira-kira saja, Masya Allah. Kita belajar, kita mengerti, kita jalankan ibadah yang mana faedah ibadah tersebut untuk kita masing-masing. Sehingga kita dapat kebahagiaan dunia akan dimasukkan jannah bighairi hisab. Dunia tempat ibadah, dunia sebentar dunia sebentar, dunia sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat saja, sebentar saja. Dari sebentar ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu masa ibadah salat, ibadah kerjakan faedahnya untuk kita masing-masing. Allah nggak butuh daripada ibadah hamba. Allah nggak dapat berbahaya daripada maksiat hamba. Man 'amila salihan li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Rabbuka bidzalami 'abid. Siapa yang beramal saleh, keuntungannya kembali kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat maksiat, kerugiannya tertimpa pada sendiri. Allah nggak butuh daripada hamba. Man 'amila salihan li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Rabbuka bidzalami 'abid. Allah tidak berbuat zalim terhadap hamba. Kita sholat, kita puasa, kita haji dan sebagainya, itu faedahnya untuk kita. Demikian juga manusia yang berbuat maksiat, baik itu main judi, baik berbohong dan sebagainya, kerugiannya tertimpa padanya. Dunia darul amal, wal akhirah darul jazaa. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Maaf rumpung kita hidup di alam dunia rumpung. Ya Allah, kita nggak lama di dunia apa? Dunia pasti akan berakhir. Akan dikatakan dunia darul fana. Kalau akhirat darul baqa. Beda. Dunia darul fana akan hancur dunia. Akan terjadi kiamat, dunia sudah pendek. Apalagi umur umat manusia. Umur umat manusia pendek Siti Nasr'in. Antara 60-70 tahun. Ini menunjukkan sebentar. Tapi kalau akhirat abad darul baqa, kekal sama abadnya. Itu apa?
Untuk akhirat dapat kebahagiaan, diaman di alam dunia beramal saleh. Mumpung kita hidup di alam dunia, apalagi masalah salat, ya Allah, ibadah yang luar biasa. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah salat. Pertama kali yang disisa diperhitungkan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ibadah salat. Lihat salatnya bagaimana, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka harus saya mengerti dulu sampai Masya Allah sholat Jumat ya boleh, sholat duhur boleh. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Sholat Jumat nggak boleh, sholat duhur. Pentingan mana sholat Jumat selesai itu? Sholat Jumat yang paling afdal. Sholat Jumat wajib berjamaah. Sholat duhur walaupun dianjurkan berjamaah bagi laki-laki khususnya fardu kifayah, tapi bukan fardu ain. Tapi kalau sholat Jumat nggak bisa sendirian, harus berjamaah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i minimal 40 orang ketika sholat jamaah. Yani harus berjamaah. Sholat duhur, ada sholat duhur 2 rakaat. Di Munjul sholat duhur, sholat Jumat 2 rakaat. Di Munjul sholat Jumat 2 rakaat. Tuh. Sholat duhur kira-kira berapa? 2 apa 4? 2 sama 4 berapa? 4 lebih banyak. Kata lagi pandemi, yang sedikit ya boleh, yang banyak boleh. Makanya Pak RT ngaji, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, ngaji, laki, perempuan, ngaji. Mau pejabat, mau rakyat, mau konglomerat, mau melarat, ngaji. Coba yang ngerti, amemah, minalmah, ilallah. Masya Allah, orang dulu bilang dari mulai di Bedong sampai di Bedong. Bedong masih lagi, di Bedong lagi. Belajar terus, nggak ada belajar belajar. Muncul manusia udah tua, Masya Allah, dosen orang belajar. Ngaji, pejabat ngaji. Faedahnya untuk diri sendiri supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ngaji supaya ngerti. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah beri hikmah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Siapa yang diberi hikmah, tadi diberi kebaikan yang sangat banyak. Ya hikmah, apa itu hikmah? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah hadirin para sekalian di pondok pesantren Darul Ikhlas. Alhamdulillah ibadah kepada Allah yang luar biasa. Ibadah nggak boleh bahagia kita, Masya Allah. Hati-hati ibadah terus. Faedahnya untuk kita, apalagi dalam salat. Semua ibadah apa sih? Harus kita mengerti cara ibadah. Dan dengan kita mengenal kemuliaan Nabi, bertambah kecintaan kita kepada Habibina Muhammad SAW. Beliau yang paling beristimewa. Ma ba'dallah illa Habibina Muhammad SAW. Wa ma faqa Habibina Muhammad SAW illa Allah. Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Muhammad SAW. Tidak ada kedudukan di atas Muhammad kecuali Allah. Allah Khaliq. Nabi kita Muhammad makhluk yang paling mulia istimewa jannah sekalipun. Habibuna Muhammad sallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Bersama ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa yang mengajarkan Nabi? Allah. Bukan malaikat Jibril guru Nabi. Yang berikan pelajaran kepada Nabi Allah Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan.
Sampai Al-Habib Ali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitab Maulid Zuhur dan katakan, "Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam wal insan maqsud bi hadha ta'lim al-hafiz ar-rahman rahim sallu ala nabi." Yang mengajarkan Allah kepada Habibina wa sallam. Maka Nabi jadi panutan kita. Makhluk Allah yang paling Allah cinta. Walaupun kita mengharapkan jannah masuk surga, jannah. Tapi ketahui yang Nabi lebih mulia dibandingkan jannahnya. Nabi lebih mulia dibandingkan para anbiya wa mursalin. Paling mulia seluruh makhluk Allah dunia hayat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersyafaat Habibina wa sallam. Cintai Nabi, taati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dunia hayat. Maka dianjurkan kita banyak yang salawat, dan saat ini bulan Syaban. Sekarang dah masuk bulan Syaban. Berapa ini? Minum kopi ya. Semangat. Takbir. 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 Subhanallah. Sangat beribadah kepada Allah. Kalau bicara mati pas. Ini bulan Syaban pas. Turun ayat suci Al-Quran, kata ulama mengatakan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Syaban turun ayat tersebut. Ini juga kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki Habibina Al-Azhar. Lihat kalimat innallaha, inna harfu tawqid wa nasr. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah. Malaikat makhluk yang sangat istimewa. Malaikat tidak ada bapa, tidak ada ibu. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak tidur. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la naum la sallu ala nabi. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak bapa, tidak ibu. Mati. Coba kalau manusia ngantuk deh, tapi jangan main sekali. Main sekali betul. Ini kadang-kadang khutbah cuma tidur. Cari orang gemuk, cari diam dan lain sebagainya. Kan tempat tidur di rumah. Kalau lapar mah, kalau haus, kan itu manusia. Tapi kalau malaikat ngomong nggak minum, nggak tidur, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak berbuat maksud. Isbaduhum kasairil wajibatun wa fadlun. Masya Allah. Biaya hebatnya Allah yang maksum. Dan kali dua malaikat tahu bukan malak. Kalau malak satu malaikat, kalau dua malaikat bersama. Ini mau malaikat tahu pengabat jamak. Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Di bumi banyak malaikat, di langit banyak malaikat. Masya Allah, jumlahnya luar biasa. Bersalawat Allah dan malaikat-malaikatnya kepada Habibina Muhammad SAW. Lihat, salluna ala nabi. Pakai fi'il mudhari', apa fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Memberikan faedah, kata ulama mengatakan ahli tafsir, litajaddul istimrar, selalu dan senantiasa salawat dari Allah, salawat dari malaikat-malaikat Allah kepada siapa? Kepada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali saja dapat salawat dari Allah sudah sangat mulia. Lau sallallahu ta'ala al-'abdi fi tuli umri marratan wahidah lakafa dzalika syarafan wa karamah. Kalau sekali saja salawat dari Allah diberikan kepada hambanya, sungguh sangat mulia luar biasa. Bagaimana dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bersalawat kepada Allah, Allah bukan malaikat-malaikat bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat, malaikat-malaikat bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan yusallu dan selalu senantiasa. Lalu diperintahkan hamba yang beriman kepada Allah, dipanggil Allah sebelum dapat perintah. Orang mau jabat, mau laki, mau perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu dengan bil amr, sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu ala nabi. Wahai hamba-hamba Allah, laki perempuan semuanya dipanggil Allah yang beriman kepada Allah, sallu alaihi, sallu alaihi, dan bersalah kepada Habibina. Demikian juga dianjurkan tidak banyak salawat dan sahabat. Sayyidina Abi Yazid Muhammad al-Maliki radhiyallahu anhu yang beliau pernah ke Madinah. Betul. Masya Allah. Beliau mengatakan
Asir kullu sir as-salah ala nabi. Semua rahasia berada pada salawat kepada Habibina. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan masih banyak salawat, banyak salawat. Terserah kalian apalagi kalau mulai Sya'ban, ya Allah. Nabi katakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Dianjurkan kita berbanyak bersalawat kepada Habibina sallallahu. Orang yang paling dekat martabatnya nanti yaumul qiyamah kata Nabi dengan bersalawat kepada Rasulullah. Orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah SWT, kita salawat kepada Nabi sallallahu. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepada Habib sekali saja dibalas oleh Allah berapa kali? Membalas siapa? Allahumma shalli sekali. Allah berikan balasan 10 kali kalau kita salawat sekali. Kalau kita salawat 10 kali di bawah Allah, minggu hidup. Kalau enggak siram, aromanya siram. Masya Allah, Masya Allah. Mana kalau mau ngaji atau haji acara sampai Allah dan sebagainya, minta dulu bersih, Masya Allah. Alhamdulillah, saya minta kopi, alhamdulillah. Semangat, jangan alasan. Kalau mau maksiat, semangat jangan maksiat. Maksiat bahaya, lu ada maksiat dari kufur. Kemaksiatan menghantar kepada akhirat. Na'udzubillah, amin. Ya Allah, ini ada orang sudah nenek bau tanah, Masya Allah. Orang tua ngaji terus, apa ngasih makan minum? Yang ngasih makan minum bukan pemerintah, bukan orang tua, bukan atasan kita. Yang ngasih makan minum Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Shallu 'ala nabi. Dia kita ngaji supaya ngerti yang ngasih makan minum Allah. Kita dianjurkan ibadah kepada Allah. Manfaatnya buat kita bersama. Mumpung kita masih sehat, sebab kita masih bakal yang tua mati, yang muda konglomerat, melarat, pejabat, rakyat, semua pasti bakal Cuma saya mau tanya dia, Soekarno mati nggak? Soekarno mati nggak? Mati. Soeharto, Gus Dur, Jokowi, belum. Tapi bakal mati, divonis mati, nggak divonis mati, sampo divonis mati, bakal mati. Yang memvonis juga bakal mati, semua pasti mati. Semangat ke diri kita, mumpung kita masih hidup di alam dunia. Kalau lihat orang lain mati, kita bakal menyusun seperti mereka bakal mati. Apalagi umat-umat Nabi, ya Allah, pendek-pendek. Betul, umat Nabi paling beristimewaa untuk para umat yang beriman, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi umur umat Nabi pendek-pendek, asal umat Nabi di situ sepin, antara 60-70 tahun. Ya Allah, bahkan dulu KTP dulu ada tulisan kalau sudah 60 tahun apa kerja? Seumur, tangan-tangan. Seumur, udah benar. Pensiun kira-kira berapa? Ada nggak pegawai negeri? Ada nggak pegawai negeri? Ada. Kira-kira kalau pensiun pegawai negeri umur berapa? Kenapa nggak 100 pensiun? Pemerintah tahu, kembali berangkat. 58 belum 60 belum. Nggak nakut-nakutin memang begitu gak ada. Ya Allah, 58 belum. Masya Allah, umur manusia pendek Pak. Nabi asal yang paling mulia, yang paling dijaga Allah, yang paling bertakwa, yang paling hebat, yang paling Nabi asal 63. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 63. Sayyidina Umar bin Khattab 63. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Ali azza Rasulullah mengatakan, "Ana madidatul ilm wa alil babwa." Dia meninggal 63. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Syafi'i Syafi'i al-Madhhab, ulama besar. Ketika beliau dunia 54. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Ghazali ulama besar, wali min awliyaillah, banyak karangan beliau.
yang sangat terkenal kita Ihya Ulumuddin karangan beliau, rujukan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meninggal Imam Ghazali yang bernama Muhammad Abu Muhammad Ghazali, meninggal dunia umur 55 tahun. Al-Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin karang Imam Nawawi. Banyak di mana-mana baca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang mana ulama mengatakan bi'idal wasil azkar, jual rumah beli kitab Al-Adhkar karena kitab yang sangat istimewa dan mulia rujukan dari Quran dan hadis Nabi sallallahu. Karangan beliau sangat banyak termasuk syarah Sahih Muslim dan karangan-karangan lainnya banyak sekali. Ketika beliau meninggal dunia, dona khamsin, di bawah 50 tahun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah hebat luar biasa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Amirul Mukminin. Dia sampai masuk gudang minyak wangi, hidungnya ditutup. Kenapa wahai imam? Hidung kau ditutup? Aku khawatir korupsi gara-gara mencium minyak wangi. Masya Allah, mencium aja nggak mau. Ini kadang-kadang ya Allah, pasir jembak, semen, kalem. Masya Allah, korupsi luar biasa. Apalagi zaman sekarang, korupsi triliunnya, bulan sekian triliun. Masya Allah, rupiah bahaya luar biasa. Apalagi betul-betul na'udzubillah. Amin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, di bawah 40 tahun. Masya Allah. Kemarin dulu ada polisi, bunuh polisi. Siapa yang bunuh? Namanya? Maksud diponis. Sambo. Ya. Polisi bunuh. Bukan pembahasan masa pembunuhan. Yang dibunuh polisi juga. Betul ya? Yang dibunuh, kira-kira yang dibunuh udah 100 tahun, 50 tahun, 40 tahun, masih muda. Ya Allah, masih muda betul. Kayak sudah aja belum. Ada yang bilang wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ada yang bilang 24, ada yang bilang belum kau, wallahu a'lam. Yang jelas masih muda. أمنون بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ممنون بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ممنون بحسن الخاتمة وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين منهم إلى حسن خاتمة. Segala hajat kita dijauh Allah Ta'ala, diberi sehat walafiat, banyak umur fi ta'atillah. Ya Allah, beri keberkahan khusus bulan Sya'ban, sebelum kita semua di bulan Ramadan, waj'al sumur kami pada Ramadan di masa-masa yang datang, sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Ma'al lutful aqibah, negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rakyat maupun pejabat tingkatkan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu, senang dunia akhirat, ma'al lutful aqibah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, khusus yaitu Sahib MB, pimpinan daripada Darul Ikhlas. Saya mohon maaf akan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena mungkin sudah ditunggu dari tadi di daerah di Musalla Darussalam tadi, dahulu. InsyaAllah saya akan menuju ke tempat tersebut. Saya ucapkan terima kasih ya hadirat, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita bersama. Terus belajar menimah supaya kita mengerti cara ibadah kepada Allah, khususnya masalah ya Allah Islam ini tiada acara sama sudah kita tahu kemuliaan salat sambil digambarkan salat dengan agama seperti kepala di anggota. Kadang-kadang manusia hidup nggak ada kakinya. Ada nggak manusia hidup nggak ada kakinya? Ada nggak manusia hidup nggak ada kakinya? Ada nggak manusia hidup nggak ada misalnya? Ada nggak ada menciumnya? Nggak ada.
Dari mana ada manusia hidup nggak ada rebah? Ada. Di contoh-contoh sholat dari agama seperti kebahagiaan mental. Mudah-mudahan kita bisa musallin betul-betul menghadiri para salat dan ibadah lain selama dunia akhirat. Ma'alum dosa akibah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya akan mengingatkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan manfaat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya penutup beserta doa yang akan dibacakan langsung oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Amrullah Al-Manduri. Kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la ma'budu siwah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin. Alhamdulillah kepada para alim ulama, para hujjat, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, juga para santri yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya tidak akan ceramah ya, karena tadi sudah penuh insyaallah. Jadi udah pada lapar semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hanya mengucapkan ucapan jazakumullahu khairan katsir, jazakumullahu khairan katsiran atas segala ihtimamnya untuk bisa hadir dalam acara milad pondok pesantren yang ke-12. Dan perlu kita ketahui bahwa semua yang saat ini ada jelas semua merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pondok pesantren ini tanpa terasa sudah berjalan selama 12 tahun. Dari mulai 1 Maret 2011, walaupun untuk lokasinya pindah-pindah, alhamdulillah insyaallah di sini menetap sampai hari kiamat insyaallah. Dan alhamdulillah selama perjalanan 12 tahun ini sudah banyak juga alumni-alumni yang kita keluarkan. Bahkan ada juga kita membuka cabang
di Ampana, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah yang dikelola oleh Ustadz Fahmi yang juga alumni daripada Pondok Pesantren Darul Ikhlas ini. Sekarang jumlah santrinya sudah mencapai 300 orang, 300 santri. Alhamdulillah. Dan kemarin juga sekitar beberapa bulan lalu ada juga santri kita Muhammad Nur Fikri juga membuka majelis tahfidz Al-Quran itu di daerah Banggai, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah juga ya. Jadi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harapan kita memang ingin memberikan sedikitlah ya maslahat kebaikan kepada umat. Tujuannya bagaimana agar umat ini ada fikir untuk membentuk generasi-generasi Rabbani, generasi iman dan bertakwa, generasi penghafal Quran, dan juga generasi ulama. Maka selain pondok pesantren ini juga kita ada lembaga, yakni Sekolah Dasar Al-Quran Darul Ikhlas yang bertempat di Jalan Dalang, mungkin sudah pada tahu ya. Nah, itu juga sudah melahirkan 6 generasi. Dan ini angkatan ke-7 tahun ini, insya Allah di bulan Juli akan diwisuda. Alhamdulillah, tahun kemarin juga Allah SWT kasih anugerah yang begitu besar. Ada salah satu siswi kita yang kelas 6 sudah berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz dengan mungkin. Alhamdulillah. Nah, inilah semua tidak akan bisa terwujud tanpa ada kerjasama. Maka kami juga berterima kasih sangat kepada para muhsinin dan muhsinat, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya, telah membantu proses perjalanan kegiatan belajar mengajar ini, sehingga tercipta beberapa santri atau santriwati yang bisa menghafal Quran dan bermanfaat ya bagi masyarakatnya setelah mereka pulang kampung atau kembali ke kampung halamannya. Ini yang kita harapkan. Maka kami di majelis ini memohon doa ya kepada hadirin dan hadirat sekalian agar senantiasa mendoakan pondok kita ini, agar Allah SWT menjaga terus yang mengekalkan dan melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi umat sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak panjang lebar, kita akan tutup dengan zikir munajat, setelah itu dengan doa, dan selepas itu ada makan-makan. Insyaallah sudah disiapkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu ya Allah, 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 ya fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan taibin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amal kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tutabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu min 'adzabika nastajir. Allahumma ya man adhara al-jamil wa satara al-qabih ya man la yu'akhidhu bil jarirah la yuhliku sit ya 'adiman 'af ya hasan at-tajawuz ya wasi' al-maghfirah ya basit al-yadaini bi rahmah ya sahib kulli najwa ya muntaha kulli shakwa ya karim as-saf ya diman man ya mubtadi'an ni'ami qabla istihqaqiha ya rabbana wa ya sayyidana wa ya maulana ya ghayat rabbatina la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ظنا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا غيبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا كسلا إلا نشدته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها ونجحتها إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di majelis ini ya Allah, menengadahkan tangan kami ke hadapan Engkau ya Allah dengan penuh kerendahan hati kami ya Allah. Maka ya Allah ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, dari mulai akil balik hingga saat ini yang tidak terhitung dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepada Engkau ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Pandanglah mereka dengan curahan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah mereka dengan curahan rahmat-Mu ya Allah. Berikan mereka kesehatan ya Allah, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Terlebih orang tua kami sudah berada di alam kuburnya, luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, masukkan angin surga ke dalam kubur mereka ya Allah. Jangan Kau adab, jangan Kau murka kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah juga dosa paman dan bibi kami, kakek dan nenek kami, seluruh guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Berilah keberkahan kepada kehidupan mereka ya Allah. Berilah keberkahan kepada ilmu mereka ya Allah. Berilah keberkahan kepada keluarga mereka. Berilah keberkahan kepada pondok pesantren mereka ya Allah. Berilah keberkahan kepada santri mereka ya Allah. Ya Allah, jangan ikram, mereka telah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Maka ya Allah ya dan jalan ikram, kumpulkan kami bersama mereka di dalam surga-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun juga dosa seluruh santri kami ya Allah. Ampuni juga seluruh dosa seluruh santri kami ya Allah, dan para wali-wali santri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Jadikan mereka menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi iman dan bertakwa, generasi yang bermanfaat bagi umat ini ya Allah, generasi yang Kau ridhoi ya Allah ya dan jalal ikram. Mudahkanlah mereka dalam menghafal kitab-Mu ya Allah, mudahkanlah mereka dalam menghafal kitab-Mu ya Allah. Mungkinkankah hafalan-hafalan mereka ya Allah, sehingga nanti di akhirat bisa mereka baca di hadapan Engkau ya Allah ya dan jalal ikram. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi pecinta Al-Quran ya Allah, menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah, menjadi generasi Al-Quran ya Allah, menjadi ahli Al-Quran ya Allah, yang nanti di akhirat kami Kau berdirikan di belakang para penghafal Quran,
para ulama-ulama Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami rindu ingin berjumpa dengan baginda Nabi-Mu ya Allah. Ingin berjumpa dengan baginda Nabi-Mu. Maka izinkanlah kami ya Allah untuk berziarah ke makam baginda Nabi-Mu di Madinah Munawwarah. Berangkatkan kami semua yang hadir di sini untuk menunaikan haji dan umrah ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami ke Masjidil Haram. Mudahkanlah perjalanan kami ke Madinah Munawwarah ya Allah. Untuk berziarah ke makam baginda Nabi-Mu ya Allah. Bawalah orang tua kami, bawalah guru-guru kami, bawalah santri kami ya Allah, untuk menunaikan haji dan umrah ya Allah. Kami tidak punya daya dan kekuatan apa-apa ya Allah. Ya Allah, ridhai majelis ini ya Allah, ridhai pondok pesantren ini ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya, musibah, bala dan bencana ya Allah. Dan ya Allah, berkahilah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk pondok pesantren kami ini ya Allah. Orang-orang yang telah membantu perjalanan pondok pesantren ini ya Allah. Berkahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hidayah. Kami tidak bisa membalas jasa baik mereka. Engkau lah ya Allah yang senantiasa menjaga kehidupan mereka. Bacaan doa tadi, maka selesailah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan kata dalam ucapan atau tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan, alim ulama yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Semoga langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,